ilmu, dengan ajaran. Bukan benda-benda, ini namanya jemblem, ini namanya HP, ini namanya spidol, ini namanya kopi. Kan jadi repot kalau begitu. Tetapi gue bisa maklumi, untuk pemula, newcomer, terjemahan-terjemahan depak oke lah, nggak ada masalah ya, membantu kan proses. Tapi ketika advance, seperti aku kan ngajak kamu advance ya, meningkat, terjemahan-terjemahan itu perlu dikritisi gitu ya. Oke, jadi nggak juga terus sudah depak terjemahannya dibuang, ya nggak gitulah ya. Kan orang itu kemampuan berpikirnya masing-masing. Untuk level awal ya monggo lah. Tapi kalau kita sudah mau expand, sudah nggak bisa pakai depak gitu ya. Meskipun tidak semuanya tentunya. Oke. Dan di sini dikatakan ya oleh malaikat, dan dia ini menunjukkan dia tunduk, tidak membangkang. Maka jangan ada dalam otakmu Azazil itu malaikat yang membangkang. Malaikat kok membangkang? Kamu kebanyakan dongeng itu apa? Ya. Kalau versi saudara kita ada yang mengatakan ada malaikat membangkang, ya sudah, itu sebagai pengetahuan aja. Saudara kita begitu, kalau kita enggak begitu ya. Dan dia tetap tunduk. Maka dikatakannya ya, mereka menjawab malaikat itu, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ya, jadi ajaran. Sungguh engkau yang maha mengetahui, maha bijaksana. Klop dengan di surat 30, aku yang mengetahui. Kan gitu kata Allah. Bukan aku yang berkuasa. Kan mau gue, siapa gue jadikan khalifah. Enggak begitu. Ya, ini mereka stakeholder pemangku kekuasaan ya. Mulai RT, RW sampai kelurahan, ya, kepala desa sampai bupati, wali kota, gubernur, presiden. Baca itu surat 2 ayat 30. Pendekatannya pengetahuan, bukan kekuasaan. Gitu loh. Diem lu, gue yang berkuasa. Enggak begitu. Padahal Allah kalau mau begitu bisa. Allah bilang aku yang mengetahui. Gitu loh. Tapi orang kalau baca Al-Quran delahom aja dibaca, enggak dicermati, enggak deres. Kata orang Jawa, deres itu belajar. Deres itu, lihat ini ya, boleh jadi deres itu dari bahasa Arabian. Orang Jawa bilang deres, ayo deres Al-Quran. Nah itu belajar Al-Quran, deres. Ini kalau Arabinya darosa, kalau nggak salah begini ya. Ini belajar. Nah, aku kan sudah bilang, ma itu menunjukkan tempat. Arofil manam, bukan tidur tapi tempat tidur, karena kalau tidur itu naum. Sujud, sajadah ya, tempat sujud, masjid. Jadi ma itu tempat. Di sini di plus ma, maka kita kenal menjadi madrasah, yaitu tempat belajar. Ngono lho rek. Berasal dari kata darosa, masuk ke lidah Jawa jadi deres. Gitu loh. Kalian kalau baca Al-Qur'an hanya mengalir saja, yang penting hewes-hewes, ya bablas ini. Kamu baca 1000 kali juga tetap aja goblok. Kalau enggak deres. Deres itu dibaca, dipahami, dikritisi, ini maunya kemana ya, gitu loh. Jadi tidak perlu satu hari itu kamu selesaikan satu Al-Quran khatam, nggak begitulah. Kan gue sudah ingatkan, gue kalau satu ba'da subuh itu 2 lembar atau 1 lembar itu 2 halaman, 1 lembar berarti ya 2 halaman. Kalau misalkan dibuka gini, kalau 61 ya 62. Sudah selesai. Besok 63, 64. Gitu, nggak usah banyak-banyak. Tapi rasionalitasnya jalan supaya ngerti. Ya, aku bilang tadi, ya, kalau nggak jalan, dia nggak ngerti bagaimana surat 30 itu Allah mengajarkan kepada kita, gunakanlah pendekatan pengetahuan bukan kekuasaan.
Itu dulu. Ya, yaitu untuk para stakeholder yang sekarang sudah berkuasa lah ya. Gitu. Oke, sekarang jadi terbukti ya malaikatnya tunduk patuh. Sami'na wa ata'na dia. Enggak terus, "Walah enggak mau aku, enggak mau." Justru nanti ada yang membangkang. Bukan malaikat. Ya. Oke, tapi kita enggak ke sana ya. Tiga, dia berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka ya pengetahuan itu." Setelah itu Adam menyebutkan pengetahuan itu, dia berfirman, "Bukankah aku katakan kepada bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Itu klaim Gusti Allah Agung. Ya, dikatakan ya, bukankah telah kukatakan kepadamu? Di mana dikatakan? Di surat yang ke-30 tadi. Jadi kalau kita lihat rangkaiannya gitu, asik ya gitu. Jadi kita baca Quran itu justru asik. Gitu ya. Oke. Sekarang ya. Dan 3-4 itu perintah sujud ya. Sujud. Para malaikat ya, nanti ada yang nggak mau sujud ya, kecuali iblis ya. Iblis itu karakter loh ya. Sudah aku ajarkan tuh. Setan tuh juga karakter, makanya setan tuh setan manusia apa setan yang bukan manusia. Ya. 3-4. Nah, aku masuk yang 3-5 sekarang. Wa qulna ya Adam muskun anta wa zaujuka janata, ya, wa kula minha rogodan haisu situma wala takroba hasihi sajarota fa takuna minaz zolimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu. Ya, ini juga perlu aku sampaikan. Ya, aku hapus enggak ya ini ya? Nih, ya, aku hapus. Di situ pakai diksi wa zaujuka. Ini dia. Wa, aduh. Sebentar. Wah, ini habis juga jangan-jangan. Wow, ya. Jangan. Ya. Juga. Ya. Wah, jauh juga ya. Coba. Aku tanya dulu sama kalian. Terus seperti bilang Adam itu banyak, Adam itu tunggal kok, gitu ya. Assalamualaikum itu kamu ketemu temanmu, ya, mengucapkan assalamualaikum, itu benar apa salah? Coba. Assalamualaikum. Temanmu banyak, assalamualaikum. Ya benar kalau begitu. Tapi kalau temanmu satu, kamu juga kan pakai assalamualaikum. Pokoknya kamu hantam kromo. Mau banyak, mau satu, mau jamak, mau mufrad, pakai assalamualaikum semua. Padahal kum itu jamak.
Makanya ada lagu, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Dia pakai K, nggak pakai ku. Ya, dia pakai K, nggak pakai kum. Karena yang ditujukan satu, Kanjeng Nabi Muhammad. Repot memang kalau kita belajar bahasa ya. Jadi kita harus katakan seharusnya kita memilih ucapan itu lihat seharusnya loh ya. Kalau dia banyak kita pakai assalamualaikum. Kalau dia tunggal ya assalamualaikum. Seharusnya begitu. Ya mungkin itu ya, itu nanti biar urusan bakar bahasa lah ya. Itu mungkin yang disebut dengan salah kaprah gitu. Tapi setidaknya kita tahu kalau kum itu jamak, kalau ka itu mufrad. Ya. Tuh. Nah, di sini wah jauh jaka, bukan wah jauh jakum. Berarti adamnya tunggal. Kan gitu ya. Kok Gus Betik bilang jamak? Ya, tunggal. Atau mufrad. Ya. Istrimu. Ya, istrimu. Ya. Jadi dia pakai K bukan pakai kum ya. Wah jauh jaka ya. Tunggal, adamnya tunggal. Nah, itu seperti dia pakai tunggal. Berarti adam itu tunggal. Maka jawabku, iya dalam konteks ini tunggal. Ya. Karena yang dibicarakan di sini satu adam mewakili banyak adam. Gitu. Ah, Gus Putih bisa-bisa aja. Memangnya ada yang nyatakan adam itu jamak. Ya nanti kita tunggu. Ya, kita tunggu ya. Oke. Berikutnya wajau jaka itu wajau juga itu sebetulnya gimana ya? Itu pasangan yang betul. Makanya kemarin kan beliaunya Pak Mursyidnya kan karena dia sudah tetapkan manusia pertama itu perempuan, maka di terjemahan ayat berikutnya kan suaminya bukan istrinya, dan dia menciptakan suaminya dari nafsin wahidatin, kan begitu. Kalau yang umum kan menciptakan istrinya, kan gitu kan. Itu sebetulnya dari jauh-jauh ini, dari pasangan. Gitu loh. Ya. Nah, yang umum di sini istri. Pasangannya ya, nanti istri larinya ke Hawa gitu. Karena ini kan di sini nampak tuh Adam ya. Kita sudah sepakat ya. 30 ini, jadi ini objek pembicaraannya Adam, sudah ya. Jangan lari kemana-mana dulu ya. Ini Adam. Ya. Ya, jauh juga itu pasangan. Ya, tentang tunggal jamak aku sudah singgung sedikit ya. Supaya nanti bisa menjelaskan, oh itu manusia pertama. Oh enggak, itu manusia sudah banyak gitu ya. Oke. Gini dulu. Ini di surat 35 ya, 235. Jadi 2 yang 31 sudah ya. 48 sudah. Ini yang 35. Nanti kalau mau ingin lebih dalam lagi silakan lihat di channel YouTube Subandi T. Sukoco, cari episode Adam ya. Itu di sana sudah aku jelaskan ya. Ini kan karena sekarang berkembang ke TikTok, teman-teman TikTok banyak yang belum tahu ya, tapi untuk lebih lengkapnya nanti bisa tanya kepada santri-santri Isra lah ya. Santri Isra itu orangnya baik-baik, kalau mereka tanya mesti dibantu. Episode Adam gitu ya, di sana sudah aku jelaskan. 35. Kita sudah sepakat ya, objek pembicaraannya khalifah itu Adam.
Nih ya, Adam. Oke, gue minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tap-tapnya tolong terus dilanjut ya. Takutnya nanti dikirain tidur sama TikTok dirungkatnya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ditemanin dua kucingku. Sini Momoy, sana Uyin ya. Coba Pak sini Momoynya. Aduh. Kucing keren. Kucing. Kamu tadi malam tidur sama siapa? Gendong Gus Bedik. Ya. Kucing keren. Mantap sana, supaya tahu. Omnya supaya lihat ya. Iya. Ini. Oke. Dia makannya ikan aja, nggak mau nasi dulu, nggak mau. Sejak kecil dicampur nasi mau, terus nggak mau, sampai sekarang nggak mau ikan aja. Oke, sebentar ya. Ini minta diganti mic-nya. Oke tuh, ini kamu matiin dulu, kamu cas. Alhamdulillah ini yang belikan bosnya Ayah Sophia ini ya. Semoga menjadi amal soleh bagi beliau, Kang Mas Ustadz Ipung ya, atas sholawatnya. Mahal ini ya. Gini nih mahal, aku kira murah. Ya 2 jutaan lebih nih kalau baru. Oke. Sekarang aku kasih penawaran ya. Kamu pikir-pikir aja dulu. Sesuai yang kita jalani, ada manusia pertama atau bukan, itu debatable di antara kita, dan sekarang kita sedang mendiskusikan. Ya, ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Tapi sepertinya nih ya, nanti kalau lu nggak setuju ya nggak apa-apa gitu loh. Ya. Kalau Adam itu nabi, kita setuju semua ya. Ya, setuju ya. Debat ya minimal kalau Adam itu sebagai nabi kan dari 25 itu kan yang pertama itu kan Nabi Adam ya. Kalau Adam nabi dan dia nabi pertama, kita sepertinya agree ya. Atau kalaupun nanti ada debat tebal, ada yang nggak setuju nggak apa-apa ya. Tapi setidaknya pada saat ini kita agree ya, setuju ya Adam. Pertanyaan gue ini di surat yang ke-35, ini 30 sudah ya. Yang ke-35. Nih ya. Ini Adam itu kamu posisikan apa dia? Manusia biasa atau nabi? Dia sudah dikasih ilmu loh. Manusia seperti aku, kamu, atau nabi? Ingat ya, dia menjadi guru bagi manusia-manusia yang ada ya. Salah menentukan dia manusia atau dia nabi, nanti salah menentukan zaujanya itu, pasangannya itu. Gitu loh. Ya. Kalau dia manusia, pasangannya ini nampak tuh di situ tuh. Kalau dia diterima sebagai nabi, pasangannya ini. Dulu. Coba kita baca keseluruhannya ya. Dan kami berfirman, wahai Adam, ya, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Ya. Dan makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, yang gue agak repot lah,
Ya. Yang gue agak repot itu, makanya lahir pertanyaan, surga yang mau kita tempati itu nanti apakah surga yang ditempati Adam dulu ya? Dan ada juga diskusi surga itu tempat atau suasana sih. Kan bisa saja rumahnya 1 miliar, bahkan 100 miliar rumahnya. Tapi dia sudah menjadi pesakitan karena sudah menjadi DPO dari KPK. Itu rumah yang 100 miliar itu seperti neraka. Tapi ada tukang beca, anaknya sehat, istrinya sehat, dan dia bersahaja, dia tinggal di rumah ya katakanlah RSSS. Rumah sangat sederhana sekali, tapi dia tidak punya masalah apa-apa, tidak menjadi buronan KPK, tidak hubungan dengan siapa-siapa baik. Itu rumah itu rasanya surga. Menjadi diskusi kita yang itu tidak gampang. Surga itu tempat atau rasa, gitu loh. Nah, selama ini kalau kita berbicara surga terkait Kanjeng Nabi Adam, jadi manusia itu diciptakan di surga. Nanti ihbitu dia, nggak pakai nazal loh itu. Turunnya itu ihbitu loh. Perhatikan itu. Ya memang kalau baca terjemahannya doang ya turun. Ya. Jadi terus kalau Pak Mursyid kemarin kan dia di langit. Makanya aku kemarin jelaskan di awal video kemarin, kalau yang belum lihat jangan lihat. Bagaimana aku menukil perjanjian baru ya, yang Yesus itu diterjemahkan ada yang ke surga, ada yang ke langit. Yang benar mana, surga atau langit? Setelah aku cek edisi Yunaninya, ternyata langit karena Uranon bukan paradis. Nah, di kita juga kan begitu. Akhirnya debat tebal. Kalau aku lihat karena aku berpikir Pak Mursyid, guru Toriko yang kemarin aku sampaikan, dia langit bukan surga. Nah, nanti kita lihat ada nggak kehidupan di langit? Ada nggak kehidupan di surga? Kalau nanti ya ada, artinya sebelum Yaumul Sa'ah ini. Gitu. Jadi aku agak kerepotan menjelaskan kalian ya, kalau dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Terus surga tempat itu ya, surga tempat. Terus nanti diturunkan ke bumi gitu. Memangnya surga ada di sono aja, memangnya di bumi nggak ada surga apa? Orang Kanjeng Nabi jelas bilang kok, baiti jannati. Rumahku ini meskipun belum jadi dalam proses, ini rumahku ini jannati. Meskipun masih perlu pelanjutan pembangunan, tapi setidaknya sudah bisa untuk berteduh, terhindar dari panas, terhindar dari dingin, sudah tidak ngontrak, tidak diuber-uber bayar kontrakan. Ini walaupun demikian adanya, ya, ini surga bagi aku dan aku syukuri. Jadi kalau kita berkerangka berpikir surga itu nanti saja, gue bukan tidak mengatakan surga itu tidak ada nanti loh ya. Yang gue katakan, ada nggak sih surga di bumi ini? Maka ketika kita hidup dalam, gue sudah hapus tadi, kalau kita hidup dalam khilafah, itu surga. Karena kamu hidup dalam hukum Allah. Tapi kalau kamu hidup dalam hukum jahiliyah, itu nar. Ngerti nggak kon? Nggak ngerti ya goblok, gue tak jelas bolak balik. Sama aja ya, kalau kita itu sudah nancep, kalau kita nggak sholat itu nggak enak, ada yang kurang gitu loh. Maka bagi kita yang sudah advance, yang tidak lagi Islam kebetulan, tapi berproses menjadi Islam betulan, tidak lagi ngomong sholat itu wajib. Nah ini kok dipotong bahaya nih terus disebar. Gue seperti bilang sholat nggak wajib. Sholat itu nggak wajib bagi kita yang expand. Sholat itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Jadi ngomongnya gue butuh sholat, bukan gue wajib sholat. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi surga itu bisa didapatkan kalau kita hidup dalam khilafah, dalam hukum Allah, bukan hukum jahiliyah. Yang kemarin surat Al-Maidah berapa kemarin? Al-Maidah 50 ya. Hukum Allah atau hukum jahiliyah yang mau kamu terapkan gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya di sini. Adam itu kamu posisikan manusia biasa atau nabi? Karena nanti menentukan pasangannya ini menjadi beda. Satu lagi pertanyaan, Al-Quran itu pernah nggak ya dia mengkisahkan tapi kisah pribadi gitu loh, personality. Makanya kan gue ngomong ya pada teman-teman kafir itu, kalau lu mau cari Kanjeng Nabi Muhammad, bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, itu jangan di Al-Quran. Al-Quran itu bukan buku autobiografi Kanjeng Nabi. Silahkan cari di sirah. Dan banyak itu gitu loh. Karena kalau sirah Kanjeng Nabi berarti itu berbicara tentang the personality-nya Kanjeng Nabi. Ya, pertanyaan gue, Al-Quran itu cenderung berbicara sesuatu yang umum karena itu nanti akan menjadi ajaran bagi kita secara umum untuk kita ikuti, atau dia cerita tentang personality. Ya memang sih awalnya personality, tapi dari personality itu kan dia berbicara tentang umum. Jadi bukan personality ansik, contohnya bagaimana kaum Lut itu dihukum oleh Gusti Allah Agung. Nah, itu kan hikmahnya ya memang personalitinya Lut, tapi kan yang mau disampaikan jangan homo gitu loh. Itu untuk siapa saja, untuk semua manusia gitu. Nah, sekarang gue tanya, ada enggak ya yang membicarakan personality dalam Al-Quran gitu ya. Silakan gue cari, silakan lu tarik. Sorry. Bismillah. Oke. Konsekuensinya apa? Jauh jaka itu ya. Jauh jaka ya. Konsekuensinya konsekuensinya apa kalau Adam itu kita perspektifkan manusia? Maka pasangannya itu ya istrinya atau Hawa. Meskipun nama Hawa itu enggak pernah muncul loh sebetulnya. Ya sudah, istrinya gitu aja. Tapi kalau beliau kita posisikan sebagai nabi, maka pasangannya itu umat. Beda kan? Kalau Adam itu kita posisikan manusia, maka pasangannya istrinya. Ya, jadi personality dia. Tapi kalau general, dia nabi kan itu untuk semua orang. Maka pasangannya ya umatnya. Pasangan nabi itu umat, ya. Ini. Ya, gue terserah lu aja, lu mau ambil yang mana. Menurut perspektif kerangka lu, kalau baca ini itu istri manusia, itu nabi gitu. Ya. Kalau gue sih ya, tapi nggak apa-apa, lu ikuti mainstream dulu ya. Nabi. Ya, nabi. Artinya ya sudah banyak orang. Kalau cuma satu orang jadi nabi, nanti debat lagi nabi atau rasul itu sama atau enggak. Memang panjang lagi ceritanya. Apakah nanti kalau dia nabi ada umat, berarti kan banyak orang. Dia akan bisa digunakan untuk mengatakan, nah itu loh, Adam bukan manusia pertama karena sudah banyak orang. Nanti itu akan menjadi
kuat stressing pointnya ketika kita bahas surat 333. Di sini ada komparasi nanti. Ya. Kalau di sini ya masih bisa dibantah. Adam itu manusia pertama, itu sudah ada istrinya. Iya, tapi istrinya itu diciptakan setelah Adam. Selesai. Dari mana? Dari tulang rusuknya. Selesai sudah. Makanya gue bilang ya, kalau lu baca Quran itu terjemahannya itu lu kalau nggak punya basic, lu terbawa dengan apa yang ada ya bisa-bisa jadinya dongeng. Karena ya dibangun atas dongeng ya. Makanya aku berjuang dan aku ngajak kalian semua, ayo kita perjuangkan bagaimana kita memahami Al-Quran itu berdasarkan teks yang ada dalam Al-Quran, bukan dongeng. Kalau dongeng itu ya untuk anak-anak kita ya, yang madrasah tadi itu ya nggak apa-apa lah. Ya namanya kalau masih kecil kita ajak mengembangkan, mengeksplor ya, rasionalitas kan juga belum waktunya gitu. Jadi gue sih fleksibel sebetulnya ya. Oke. Tentang Adam jamak, Adam tunggal insya Allah besok ya aku jelaskan ya, terus kita nuki ke sini. Tapi intinya silakan kamu pilih Adam itu manusia atau Adam itu nabi, maka pasangannya jauh-jauhnya itu beda nanti ya antara istri dan umat ya. Kalau gue milih yang ini, tapi lu terserah ya. Oke. Sampai di sini dulu, sudah melampaui 6 menit dari 1 jam ya. Terima kasih ya. Kalian sudah meluangkan waktu ya ngaji bareng di channel Gus Petik, baik via TikTok maupun via YouTube ya. Semakin mengerucut ya. Semakin mengerucut apakah Adam itu bukan manusia pertama atau bukan ya. Adam bukan manusia pertama. Apakah ini 2 ayat ini cukup tangguh? Ya. Nanti ujungnya ke sana. Apakah 2 ayat? Jadi aku nanti berhadapan lagi dengan publik yang mengatakan Adam itu bukan manusia pertama. Sementara ini kan aku berhadapan dengan publik yang ada manusia pertama gitu ya. Nah, nanti ujung-ujungnya aku juga berhadapan dengan publik yang mengatakan Adam bukan manusia pertama. Karena apa? Pertanyaan gue ini, apakah 2 ayat ini cukup tangguh untuk melakukan istinbat atau silogisme Adam bukan manusia pertama ya. Tapi kan ini kita kaji dulu, nanti kalau udah selesai dua-duanya baru kita ke sana. Oke. Sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an ya, jaga keindahan imanmu dalam bingkai keindahan Islam ya, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka juga saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih saudaraku semuanya ya di channel TikTok, channel YouTube ya. Matur nuwun sudah meluangkan waktu. Aku tahu kalian juga punya aktivitas lain, bukan ngaji aja, bukan, kita harus bagi-bagi ya. Sorry tapi nggak lama kok, cuman selisih 8 menit dari 1 jam ya. Kalau kemarin memang sampai setengah jam, mohon dipersorry. Oke, sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.